kawitan wae nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Di bulan Syawal ya, pasca kita sebulan lamanya melaksanakan kewajiban saum di bulan suci Ramadan ya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai insan yang sebagaimana terlahir ya, terlahir kembali ya, seperti itu dengan diampuninya dosa-dosa kita ya. Fitri ya. Jadi semoga kita ya, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, kemudian amal ibadah kita khususnya saum kita di selama bulan suci Ramadan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya disempurnakan ya di bulan Syawal ini untuk melaksanakan saum sunnah ya 6 hari di bulan Syawal. Dan tentunya ini adalah merupakan hal yang membahagiakan kita di satu sisi ya, karena kita sudah istilahnya melaksanakan saum ya selama sebulan penuh di bulan suci Ramadan gitu ya. Dan kemudian sekarang di bulan Syawal ini ya, mudah-mudahan dalam kondisi ketakwaan kita semakin meningkat ya. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan saum di bulan suci Ramadan ya, agar kita kemudian menjadi insan yang bertakwa ya, meningkat ketakwaan kita. Nah, inafillah rahimakumullah, di edisi 193 ini buletin dakwah kafah itu akan membahas satu hal yang kita ketahui ya, di penghujung bulan suci Ramadan kita mendapati ya, dan menyaksikan ya, meskipun melalui media ya, tidak secara langsung bagaimana kepongahan ya, kesombongan kaum Zionis ya, sang durjana yang kembali ya menyerang Al-Quds ya, yang itu merupakan merupakan tempat ya, tempat ketiga setelah Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi ya, yang itu kemudian perjalanan ke tempat-tempat itu adalah perjalanan yang kita upayakan ya untuk pergi ke tempat-tempat ini ya, baik itu di dalam melaksanakan haji dan umroh ya ke Masjidil Haram dan kemudian ke Masjid Nabawi ya, untuk mengetahui ya bagaimana ketika saat ya, Rasulullah SAW dan para sahabatnya ya mengawali ya penerapan syariat Islam secara kafah di
dan Al-Quds ini adalah merupakan kiblat pertama kaum muslim ya, sebelum kemudian dialihkan kemudian ke Masjidil Haram ya, atau ke Ka'bah. Alhamdulillah di kesempatan kita pada kali ini ya, saya dibersamain dengan hadirin rahimakumullah, dan untuk pembahasan kafah edisi 193 ini kita akan mengambil tema tentang membela Palestina tidak cukup dengan retorika. Ya, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Ustaz Jajang Rusmana. Beliau nanti akan membahas berkenaan dengan tema buletin kafah kita di edisi Syawal ini ya, terkait dengan apa yang terjadi di Palestina ya sejak penghujung bulan suci Ramadan ya sampai kemudian awal Syawal ya, di mana kita mestinya bergembira, tapi kemudian saudara-saudara kita di Palestina malah kemudian dibombardir oleh kaum Zionis sangat durjana. Nah, bagaimana sikap yang harus kita ambil, yang harus kita lakukan ya terkait dengan apa yang terjadi di Palestina ini. Untuk itu kami akan bahas ini ya, dan alhamdulillah Ustaz Jajang sudah siap untuk menyampaikan terkait dengan materi ini. Untuk itu kepada Ustaz Jajang Rusmana, falyatafaddal masykuran. Mangga. Baik, suara saya terdengar jelas? Ya, jelas Ustaz. Ya, mudah-mudahan saya ini ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walang tadu angka yahudu hatta ya, mohon maaf. Terlempar terus. Udah kembali ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Baik, alhamdulillah jamaah dari jamaah kajian Dah Kafah Majelis Ansarullah, alhamdulillah kita kembali bertemu insyaallah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Sebagaimana biasa insyaallah kita akan membahas berkaitan dengan tema ataupun pembahasan yang dibahas di Buletin Kafah. Insyaallah sekarang sudah masuk ke edisi 193. Sebagaimana kita ketahui bersama berkaitan dengan tema yang diangkat dan menjadi pembahasan ya, menjadi pembahasan di tengah-tengah umat berkaitan dengan kondisi saudara kita di Palestina, yang mana dengan peristiwa kejadian ataupun lagi dan lagi gitu ya, bagaimana saudara-saudara kita ini di Palestina terus dizalimi, terus dijajah oleh kaum Zionis begitu ya, sehingga memunculkan reaksi kembali di tengah-tengah umat, yang mana reaksi ini merupakan suatu yang memang bagian dari apa yang dirasakan oleh umat begitu ya, bagian dari apa yang dirasakan oleh umat ketika saudara-saudaranya itu dijajah, dizalimi, maka otomatis atas dasar keimanan kita, maka kita akan memberikan pembelaan terhadap mereka.
Namun yang perlu kita kembali sikapi begitu ya, berkaitan dengan bagaimana seharusnya begitu ya kita melakukan pembelaan terhadap saudara-saudara kita, melakukan apa namanya pembelaan terhadap Palestina sebagai tanah yang Allah berkahi. Nah, ini harus kita senantiasa sampaikan ya, umat seperti apa seharusnya solusi gitu ya terhadap persoalan Palestina. Terlebih jika kita melihat bagaimana sikap dari para penguasa ya, para penguasa khusus para penguasa muslim, yang mana ini perlu sekali umat sadar dengan kondisi hari ini, dengan kondisi bagaimana sikap yang ditujukan oleh para penguasa muslim, yang mana ini pun ya harus menjadi hal yang bisa dipahami oleh umat berkaitan dengan fakta hari ini. Sehingga insya Allah pas sekali tema yang diangkat pada Buletin Kafah edisi ya 7 Syawal 1442 Hijriah ini berkaitan dengan membela Palestina tak cukup dengan retorika ya. Baik, karena insya Allah kita akan bedah kafahnya begitu ya. Saya coba nanti beberapa poin saya sampaikan dan nanti mudah-mudahan nanti di akhir kita bisa sambil diskusi. Bismillahirrahmanirrahim. Membela Palestina tak cukup dengan retorika. Dunia kembali berduka, Palestina kembali terluka, Al-Quds kembali diserang secara membabi buta, Al-Aqsa kembali dinista. Siapa lagi kalau bukan oleh kaum Zionis sang durjana. Ini kalimatnya membuat hati kita terus kembali sedih ya dengan kondisi di Palestina. Duka makin menyesakkan dada saat dunia kembali terdiam. Para pejuang HAM kembali dibungkam. Para penguasa negara adidaya seperti Amerika kembali menunjukkan sikap terbuka dua sama dengan tuannya. Amerika Serikat dan Barat. Para penguasa Muslim, khususnya para penguasa Arab, kembali menjadi pecundang. Hanya pandai mengecam, hanya pintar berretorika. Ditambah sedikit bantuan kemanusiaan. Itu pun sering hanya demi pencitraan. Tak sedikit pun jamaah rahimakumullah, tak ada sedikit pun kemauan untuk mengirim tentaranya untuk berjihad atau membela kaum muslimin di Palestina. Padahal jelas sudah ratusan korban wafat akibat keganasan kaum Zionis gitu ya. Sudah hampir ratusan. Terakhir data hari Selasa lalu ya. Hari Selasa lalu itu sudah hampir 200 yang syahid gitu ya. Dan diantaranya hampir 58 itu anak-anak dan 43 atau 34 anak perempuan begitu yang menjadi korban rakyat sipil di Palestina ya, saudara kita begitu. Ratusan lainnya terluka. Data terakhir itu 1.200 yang terluka. Itu di daerah Gaza begitu ya. Belum di daerah yang lain seperti di tepi barat ya, itu juga ada korban begitu. Padahal juga jelas di mata Allah Subhanahu wa taala, jangankan ratusan jiwa begitu ya. Pembunuhan satu orang saja tanpa hak sama dengan membunuh seluruh manusia. Ini ya. Jadi di mata Allah satu jiwa itu berharga begitu ya. Akan ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala nasa jami'an. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 32. Man qatala nafsan. Siapa saja yang membunuh satu orang bighairi nafsin, bukan karena orang itu membunuh orang lain, au fasadin, atau membuat kerusakan fil ardi, di muka bumi, faka'annama, maka seakan-akan kata Allah, faka'annama qatalan nas, maka seakan-akan dia telah membunuh ya qatalan nasa jami'an,
ya, seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia di dunia. Bahkan jamaah rahimakumullah, jika yang terbunuh adalah seorang muslim, maka itu jauh lebih dahsyat ya dibandingkan dengan hancurnya bumi ini. Sebagaimana apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la zawalud dunya ahwanu indallah, kata Nabi. La zawalud dunya, kehancuran dunia ini, kata Nabi, ya, ahwanu indallah, itu lebih ringan, ya, ahwanu indallah, lebih ringan di sisi Allah min qatali, ya, min qatali rajulin, dibanding dengan pembunuhan seorang muslim. Ini ditegaskan oleh Nabi, jika dia seorang muslim, yaitu apabila tertumpahkan darahnya tanpa apa namanya, tertumpahkan darahnya gitu ya, maka itu apa namanya, lebih ringan, ya, kehancuran dunia itu lebih ringan di sisi Allah dibandingkan dengan pembunuhan seorang muslim. Nah, apalagi cerita kaum muslimin di Palestina tidak terjadi saat ini saja, sudah berlangsung lama, juga sudah sering terjadi. Sebagaimana diketahui, penjajah sekaligus pendudukan Palestina oleh Zionis Yahudi ini sudah berlangsung hampir 70 tahun. Kalau kita hitung sejak tahun 1948 begitu ya. Nah, sejak itu hingga kini tragedi demi tragedi yang dialami kaum muslimin di Palestina terus terjadi. Berita Palestina terus berulang, ribuan bahkan ratus ribuan. Hal itu terus berlangsung sejak awal pendudukan hingga sekarang tanpa ada yang benar-benar serius sampai sekarang. Belum pernah ataupun tidak ada ya benar-benar serius berusaha memberikan pertolongan langsung, tidak ada ya. Tidak PBB, tidak Amerika, tidak Rusia, Eropa atau Cina. Bahkan kalau kita lihat gitu ya, kalau kita pernah mungkin mendengar ada putusan apa namanya tentara keamanan PBB gitu, bahkan negeri kita juga kan pernah ya ataupun sering lah mengikut sertakan tentaranya untuk menjadi bagian dari pasukan pengamanan PBB. Tapi untuk Palestina belum pernah, kalau saya ketahui begitu ya, belum pernah ada itu ya. Nah, yang hadir saja begitu ya. Bahkan kemarin terakhir informasi eh, siapa namanya Raja Malaysia atau Perdana Menterinya jadi siap katanya untuk mengirimkan pasukan perdamaian. Tapi kan semuanya kembali kepada sang tuan Amerika. Apakah dia mengizinkan atau tidak? Itu baru tentara perdamaian. Dan hanya mengamankan saja, bukan membebaskan. Itu pun sama. Semuanya tidak bisa begitu karena ada yang memang kekuatan yang menguasai begitu ya, yang menjaga gitu ya ekstensi Yahudi gitu. Sehingga kondisinya seperti itu Palestina. Nah, tidak ada para penguasa muslim, bahkan tidak pula para penguasa Arab yang menjadi tetangga dekatnya, semuanya hanya menonton, paling banter mengutuk dan mengecek. Ini kondisi Palestina. Nah, hadirin rahmatullahi alaikum. Nah, tanah Palestina ini sesungguhnya merupakan tanah wakaf milik kaum muslimin. Bukan hanya milik bangsa Arab atau bangsa Palestina saja. Palestina telah berada di bawah kekuasaan Islam saat dibebaskan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an pada tahun 15 Hijriah. Ya. Beliaulah yang langsung, jadi Khalifah Umar bin Khattab ini yang langsung datang begitu ya ke Al-Quds dan langsung menerima ya tanah tersebut dari Safronius begitu ya, bahkan menerima kunci Al-Quds gitu ya, di atas sebuah perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Umayyah ya, perjanjian Umayyah. Yang menarik, jadi perjanjian Umayyah ini ternyata isinya salah satunya adalah usulan dari orang-orang Nasrani. Jadi Al-Quds atau Palestina pada saat itu memang salah satunya penduduknya itu adalah beragama Nasrani. Nah, salah satu usulan dari perjanjian itu adalah dari orang-orang Nasrani. Apa isinya? Nah, isinya itu mereka berharap ataupun mereka menginginkan atau yang mengusulkan agar orang Yahudi tidak boleh tinggal di dalam. Nah ini, jadi ternyata orang umat lain juga
ya mengetahui gitu bagaimana watak Yahudi. Nah, namun sejak Khilafah Utsmaniyah runtuh tahun 1942, akhirnya bumi Palestina jatuh ke tangan Zionis Yahudi, sang agresor dan penjajah. Zionis Yahudi ini berhasil begitu ya mendirikan entitas negaranya pada tahun 1948. Jadi sebenarnya jamaah rahimakumullah, tahun 1948 itu sebenarnya selain di apa namanya ya istilahnya mah bagi-bagi wilayah, di mana di situ akhirnya dibagi untuk Palestina. Nah disitulah ternyata Barat itu juga memberikan jatah kepada Yahudi begitu ya, dan itu di tahun 1948 dengan menduduki hampir 77% tanah Palestina. Jadi 77%, coba bayangkan, luar biasa. Dan Palestina ya, eh, 2/3 dari tanah Palestina, dan setelah mengusir 2/3 rakyat Palestina dari tanah Palestina, nah yang tersisa itu tinggal 150.000 jiwa atau 17%-nya dari total warga entitas Israel saat didirikan. Nah, itu pun mereka seperti warga asing di tanah mereka sendiri. Nah, yang paling menarik gitu ya ini, salah satu sejak pendudukan itu, nah ini menurut Dr. Ibrahim Abu Zabir, sebanyak 478 desa itu dilumatkan dari total 585 desa yang ada di wilayah Palestina pada tahun 1948. Jadi coba bayangkan ada sekitar 478 desa begitu ya. Sewilayah mana? Kalau satu kecamatan ada berapa desa sekarang? Satu kecamatan. Ya, mungkin berapa kecamatan? Kecamatan dari Kolot, seberapa desa? Lebih dari beberapa kecamatan mungkin. Jadi hampir 478 desa. Ya. Kabupaten Bandung ada berapa desa? Bayangkan gitu. Nah, jadi 478 desa itu dilumatkan dari total 585 desa yang ada di wilayah Palestina pada tahun 48. Akibatnya apa? Sebanyak 804.000 orang Palestina ini hijrah keluar wilayah terjajah. Jadi keluar mereka. Sebanyak 30.000 orang lainnya diusir dari tanah mereka ke daerah-daerah lain. Nah, di bawah pendudukan dan kekejaman Zionis Yahudi sang penjajah, penderitaan adalah hal yang sudah akrab ya, di bangsa Palestina. Sejak tahun 1948 Israel itu datang, sudah ratusan ribu orang Palestina tewas di pantai, puluhan ribu luka-luka dan cedera, bahkan cacat, ratusan ribu kehilangan rumah, tempat tinggal dan pekerjaan. Ribuan wanita dilecehkan, kehormatannya bahkan diperkosa. Alhamdulillah. Ya, ribuan anak-anak menjadi yatim piatu. Di luar itu, sejak 1967, kelompok Zionis radikal telah menyerang Masjidil Aqsa dari 100 kali. Jadi dari tahun 1967 kalau dihitung itu sudah lebih dari 100 kali begitu ya, Masjid Al-Aqsa diserang oleh Zionis radikal. Padahal dari kaum muslimin, Al-Aqsa adalah salah satu masjid agung. Al-Quds adalah tempat yang amat mulia, tanah wahyu dan kenabian. Ibnu Abbas ini menuturkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, para nabi tinggal di Syam dan tidak ada sejengkal pun kota Baitul Maqdis kecuali seorang nabi atau malaikat pernah berdoa dan berdiri di sana. Inilah keberkahan tanah Palestina, gitu ya. Al-Quds pun merupakan tanah kiblat pertama bagi kaum muslimin sampai Allah menurunkan wahyu untuk mengubah kiblat ke arah Ka'bah. Selain itu, Masjid Al-Aqsa adalah tempat suci ketiga bagi umat Islam jamaah, dan satu dari 3 masjid yang direkomendasikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dikunjungi oleh kita. Nah, kita berdoa semoga kita bisa ke sana. Nabi SAW bersabda, la tashuddul rijal, tidaklah kalian mengadakan perjalanan, la tashuddur rihal, ya, tidaklah kalian mengadakan perjalanan illa ila salasat, ya,
dengan sengaja kecuali ketiga masjid. Masajidal masjidi, ya, kecuali ketiga masjid. Ada wa masjidil haram, yakni masjidku ini, kata Nabi, Masjidil Nabawi di Madinah, ya, dan Masjidil Haram di Makkah, wa Masjidil Aqsa, kata Nabi, dan Masjidil Aqsa. Nah, Rasulullah SAW pun juga pernah bersabda, jamaah rahimahullah, kata Nabi, sekali sholat di Masjidil Haram sama dengan 100 sholat sekali, sekali sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 sholat. Jadi kalau kita sholat di Masjidil Haram itu seperti kita sholat 100 kali ya di masjid biasa, di masjid selain Masjidil Haram. Sekali sholat di masjidku atau di Masjid Nabawi di Madinah sama dengan 1.000 sholat. Dan Nabi menyebutkan Al-Aqsa, sekali sholat di Masjid Al-Aqsa sama dengan 500 sholat. Nah, karena itulah jamaah rahimakumullah, ketika pada tahun 1099 pasukan salib ya, ini menaklukkan Al-Quds, sekaligus ini membantai sekitar 30.000 kaum muslimin menjadi syuhada gitu ya di sana dengan sadis. Bahkan keinginan untuk menguasai kembali Al-Quds tidak pernah padam di dada para penguasa muslim di saat itu. Akhirnya pada tahun 1187 ya, kita kenal kisahnya bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi ini sebagai komandan pasukan muslim gitu ya, saat itu berhasil membebaskan kembali Al-Quds ya, yang telah diduduki selama sekitar 88 tahun. Coba bayangkan 88 tahun itu diduduki oleh pasukan kaum salibis, berhasil kembali direbut oleh kaum muslimin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Kita sekarang berapa tahun tanpa ada khilafah? 100 tahun berarti ya. Lebih berapa tahun? Nah, lebih 18 tahun ya, atau 12 tahun gitu ya. Kita belum kembali merebut Al-Quds. Jamaah rahimakumullah, karena itu untuk mengembalikan Al-Quds, kalau kita mengambil pelajaran dari para pemimpin kaum muslimin dahulu ya, kalau kita ingin mengembalikan kembali Al-Quds dan membebaskan kembali Palestina dari cengkeraman kaum Zionis Yahudi saat ini, maka patut ya, maka apa yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi ini patut teladani. Apa yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi dan juga oleh Khalifah Umar bin Khattab, nah, tidak lain tidak bukan adalah dengan jihad, dengan dibebaskannya kota tersebut dengan jihad. Kenapa jihad? Karena jihad adalah jalan satu-satunya bagi pembebasan Al-Quds, pembebasan Al-Quds dan juga bumi Palestina. Jika ada kemauan sebenarnya, jadi kemauan politik dari para penguasa Arab dan Muslim, jadi sebetulnya jihad ini mudah gitu ya. Dalam artian orang-orang Zionis itu gampang begitu ya, usir. Kalau para penguasa Muslim itu mereka berani untuk mengirimkan pasukannya untuk mengusir kaum Zionis Yahudi ya. Itu bukan perkara yang sulit sebenarnya. Namun faktanya setelah pendudukan Palestina oleh kaum Zionis Yahudi yang berjalan 70 tahun, maka mengharapkan para penguasa hari ini, terus para penguasa di kaum muslimin, untuk mengarahkan pasukan mereka untuk berjihad membela Palestina, itu ibarat jauh panggang dari ya. Apalagi tragedi Palestina hanyalah apalagi yang mahormakumullah, tragedi Palestina kan tragedi yang terus aja terjadi pengulangan. Jadi terjadi dan lagi begitu ya. Dari ratusan ribuan tragedi yang menimpa umat Islam di seluruh dunia. Oleh karena itu jelas Palestina bukan tragedi pertama, gitu ya. Kejadian ini bukan kejadian yang pertama, bahkan mungkin ya bukan yang terakhir yang menimpa umat Islam. Bahkan sebelum ini kita menyaksikan ya, sampai hari ini hingga saat ini masih sedang berlangsung tragedi bagaimana pembantaian saudara kita di Myanmar, di Burma, ya, di Xinjiang, Cina, di Kashmir, India, ya, dengan seabrek penderitaan kaum muslimin ya di berbagai belahan dunia ya yang terjadi saat ini jelas
umat makin membutuhkan yang namanya sosok pemimpin di tengah kaum muslim. Ya, tentunya seorang khalifah sebagaimana sabda Nabi, innamal imamu junnah yuqatalu min waraihi wa yutaqtabih. Imam itu laksana perisai kata. Karena kaum muslimin ya diperangi oleh kaum kafir, mereka itu berlindung di belakang dia dan dilindungi oleh diri. Inilah pentingnya pemimpin itu. Maka apa yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW di atas ini pernah dibuktikan dalam sejarah oleh para khalifah pada masa lalu. Salah satunya kita kenal dengan kisah sejarah Khalifah Al-Mu'tasimillah yang sukses menaklukkan kota Amuriyah, begitu ya. Kota terpenting ini salah satunya di Imperium Romawi saat itu. Ya, selain Konstantinopel begitu ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Khalifah Al-Mu'tasimillah dalam kitab Al-Qalqasandi ya, dikatakan ya. Jadi salah satu sebab penaklukan kota ini yaitu pada tanggal 17 Ramadan tahun 223 Hijriah diceritakan dalam kitab tersebut bahwa penguasa Amuriyah itu salah seorang raja Romawi telah menawan wanita mulia turun dari Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, sehingga wanita itu dinistakan hingga berteriak dan menjerit ya, meminta pertolongan. Maka dikatakan menurut Ibnu Khalikan dalam Wafiyah Al-Ayan, juga disebutkan dalam kitabnya Ibnu Al-Asir ya, dalam Kamil Fit Tarikh. Jadi saat berita penawanan wanita mulia itu sampai ke telinga Khalifah Mu'tasimillah, saat itu sang Khalifah sedang berada di atas tempat tidurnya. Bayangkan. Maka ia segera bangkit seraya berkata, aku segera memenuhi panggilan. Tidak berpikir lama, gitu ya, Khalifah Al-Mu'tasimillah pada saat itu segera mengarahkan sekaligus memimpin, mengerahkan sekaligus memimpin sendiri puluhan ribu pasukan kaum muslimin menuju mana? Menuju kota Amuriyah. Maka terjadilah peperangan sengit, maka kota Amuriyah pun berhasil ditaklukkan. Nah, itu. Maka pasukan Romawi itu bisa dilumpuhkan, sekitar 30.000 tentaranya itu mati, gitu ya. 30.000 tentara Amuriyah ya. Dan sebanyak 30.000 lainnya ditawan oleh pasukan kaum muslimin. Coba bayangkan luar biasa kemuliaan Islam ketika itu berdiri ketika ada pemimpin khalifah di tengah-tengah mereka. Dan khalifah pun berhasil membebaskan wanita muda tersebut. Khalifah lalu berkata di hadapan wanita itu, jadilah engkau saksi untukku di depan kakekmu. Ini ucapan Khalifah Mu'tasimillah kepada wanita tersebut, jadilah engkau saksi untukku di depan kakekmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, aku telah datang untuk membebaskan kamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Al-Mu'tasimillah. Itu jawaban dari wanita tersebut, keturunan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Alhasil, sekali lagi jamaah rahimakumullah, umat memang butuh pemimpin, butuh khalifah, butuh khilafah. Juga seorang khalifah seperti Al-Mu'tasim. Nah, semoga saja umat Islam di seluruh dunia segera memiliki kembali khilafah. Juga pemimpin pemberani yang mengayomi seperti Khalifah Al-Mu'tasim yang akan menaklukkan Amerika, Eropa, Cina, Rusia, dan menyatukan berbagai negeri Islam, menjaga kehormatan kaum muslimin, dan menolong kaum yang tertindas. Insya Allah masa yang mulia itu akan segera tiba, karena memang telah dinubuahkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nabi summa takunu khilafatan ala hajin nubuwah, kemudian akan datang kembali masa khilafah yang mengikuti manhaj kenabian. Wallahu alam, ini materi yang disajikan ya oleh apa namanya Buletin Kafah ya. Mudah-mudahan ini menjadikan pelajaran bagi kita semua. Semoga kita termasuk orang-orang yang bergerak atas dasar kesadaran dan juga pemahaman yang benar tentang realitas persoalan Palestina hari ini, gitu ya. Nah, semoga kita senantiasa juga menghadirkan wujud
dari pembelaan kita terhadap saudara-saudara kita dalam aktivitas ibadah ataupun aktivitas dakwah kita. Dalam aktivitas ibadah kita, kita juga tunjukkan pembelaan kita terhadap saudara-saudara kita. Dalam aktivitas dakwah kita pun juga kita sama, tunjukkan pembelaan kita dengan apa? Dengan menyampaikan berbagai solusi-solusi yang tepat ya dalam pandangan syariat berkaitan dengan kondisi saudara-saudara kita di Palestina. Sehingga apa yang kita lakukan ini meniti jalan sebagaimana jalannya Nabi dalam mewujudkan kehidupan Islam. Meniti jalannya Nabi dalam mewujudkan kembali kemuliaan Islam. Mudah-mudahan kita termasuk orang di dalamnya yang berada dalam jalan itu, sehingga kita pun juga sama ya menginginkan kembalinya kemuliaan Palestina, mewujudkan kembali kemerdekaan yang hakiki bagi kaum saudara kita di Palestina dan juga kaum muslimin pada umumnya. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Mangga silakan nanti setelah ini barangkali ada yang diskusikan ataupun ada hal ini tambahkan, saya kembalikan kepada guru kita Ustaz Beni. Ustaz Beni, falyatafadhal masykur. Baik, alhamdulillah. Begitu gamblang ya tadi dijelaskan oleh Ustaz Jajang ya, mengenai pembahasan kita tentang membela Palestina ya. Jadi tidak cukup dengan retorika kecaman, mengutuk dan sebagainya gitu ya. Yang itu sebenarnya bahasa-bahasa yang ya mungkin kalau untuk kita ya masyarakat umum ya bisanya seperti itu gitu ya. Tapi kalau pada level penguasa ya negeri-negeri muslim selayaknya tidak hanya sekedar mengecam ya, tapi juga mereka memiliki kekuatan yang bisa dikerahkan ya berupa pasukan ya militer ya, apalagi yang kemudian sangat memungkinkan ya di sekitar Palestina, di mana di sekitar Palestina kita ketahui adalah mereka penguasa negeri muslim. Tapi ternyata memang hadirin rahimakumullah hal itu tidak mudah ya. Tidak mudah sebagaimana mungkin harapan kita ya bahwa penguasa negeri muslim itu lebih ya mengedepankan kepentingan Islam dan kaum muslimin. Mengapa? Karena memang sejak awal ya pasca keruntuhan khilafah Turki Utsmani di Turki tahun 1924 ini nampak ya kalau kita mengingat ya bagaimana perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh penguasa-penguasa Eropa ketika itu ya, baik Inggris, Prancis ya, kemudian juga Rusia, Italia gitu ya, berkaitan dengan pembagian ya wilayah ya, manakala Turki Utsmani ini ya khilafah Turki Utsmani ini runtuh ya, dan kita ketahui bagaimana misalnya perjanjian yang disebut dengan perjanjian Sykes-Picot ya, di mana di dalamnya ya terdapat isi yang nampak bagaimana ini berisi pembagian ya wilayah ya, Turki Utsmani ya, manakala kekhilafahan ini hancur ya atau kemudian selesai ya. Dan itu sebelum kehancuran itu sudah ada perjanjian rahasia ini ya. Salah satunya adalah bahwa terkait dengan Palestina ini adalah sesuatu yang diinternasionalisasi. Jadi urusan Palestina ini memang disengaja sejak awal di dalam perjanjian ini itu Palestina diinternasionalisasi. Maksudnya apa? Bahwa
Palestina ini menjadi apa istilahnya, menjadi hal yang penting ya bagi urusan-urusan atau kemudian kepentingan-kepentingan internasional, terutama dalam hal ini adalah adanya kesepakatan-kesepakatan ya yang dilakukan ya, atau janji-janji yang kemudian disampaikan oleh pihak Inggris kepada Zionis internasional ini ya, dimana kita ketahui bahwa Zionisme ini awalnya itu berasal di Rusia dari para penduduk Yahudi ya, kemudian juga Zionisme ini merupakan gerakan internasional yang membelah dunia ke dalam dua kelompok permusuhan ya, dan markas besar organisasi Zionis dunia itu ada di Berlin ya, di bawah perlindungan pemerintahan Jerman. Itu awalnya seperti itu. Nah, kemudian kita ketahui juga bahwa apa yang menjadi kesepakatan di antara mereka terkait dengan hal ini, di mana tujuan Zionis di Inggris maupun di Amerika adalah memperoleh jaminan sekutu agar bila Turki Utsmani ya kalah ya, Palestina diakui sebagai persemakmuran Yahudi ya. Demikian tujuan ini ya disampaikan ya oleh Weizmann ya sebagai tokoh Zionisme internasional ketika itu ya, memastikan simpati dan kerjasama sejumlah tokoh masyarakat di Inggris ya, termasuk di dalamnya adalah Menteri Luar Negeri Inggris ya, di tahun 1916 ya, kemudian di awal tahun 1917 ya, Sir Mark Sykes itu memerintahkan membuka perundingan resmi atas nama sekutu dengan Nahum Sokolov ya, salah satu tokoh Zionisme internasional bagi kepentingan organisasi Zionis internasional ya. Dan ini adalah merupakan awal keberhasilan Zionis untuk kemudian mendesak terwujudnya apa yang disebut dengan Yahudi dunia ya, seperti itu. Nah, hadirin rahimakumullah, inilah yang nampaknya juga kita perlu perhatikan ya, bagaimana upaya-upaya Zionisme internasional untuk bisa mendapatkan apa yang menjadi yang mereka pandang sebagai tanah harapan ya, ya di Palestina ya, di mana di sana terdapat dua kerajaan besar ya buat mereka di masa Nabi Sulaiman ya, kemudian di masa Nabi Daud ya, yang itu merupakan supremasi bagi bangsa Bani Israel ketika itu ya, seperti itu. Namun kita ketahui bahwa yang disampaikan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bagaimana karakter ya, dan sikap perilaku bangsa Yahudi ini ya, yang ini cenderung ya mereka seringkali menyalahi ya, bahkan membangkang atas apa yang kemudian menjadi ketentuan bagi mereka ya. Nah, itu terus berulang ya. Bahkan sampai saat ini pun yang kita perhatikan itu adalah bahwa kita tidak memusuhi entitas bangsanya ya,
tetapi kita apa istilahnya tidak sama sekali memberikan dukungan atau kemudian kita jadikan bahwa karakter mereka yang membangkang terhadap ketentuan-ketentuan Allah inilah yang menjadi karakter yang harus kita jauhi, dan itu merupakan perkara yang nampaknya ya harus kita kedepankan, bahwa kita tidak memusuhi secara etnis bangsa gitu ya, seperti itu, tetapi kita memusuhi atau tidak sepakat atau kemudian tidak mendukung atas sikap, perilaku dan karakter ya kaum Zionis ini ya, yang seringkali ya mereka melakukan penentangan, bahkan menampakkan kebencian, ya, pertentangan, ya, kebencian, permusuhan ya, terhadap Islam dan kaum muslimin. Gitu. Nah, dari situlah kemudian kita harus memberikan dukungan penuh ya terhadap perjuangan kaum muslim di Palestina ya, untuk mereka tidak terusir dari wilayahnya sendiri ya, tidak seperti halnya sekarang ya, mereka bagaikan orang-orang atau kemudian pihak yang tidak memiliki kedaulatan atas tanahnya sendiri ya, padahal itu adalah tanah kaum muslimin ya, bukan hanya tanah milik kaum muslim di Palestina saja, tapi itu adalah merupakan tanah wakaf bagi seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Maka untuk bisa mengembalikannya lagi adalah tanggung jawab kita ya, semua ya, kaum muslim, tidak hanya kaum muslim di Palestina tapi juga kaum muslim di seluruh penjuru dunia ini ya, sebagaimana juga disampaikan bahwa mereka pada saat ini ya mengusir ya kita ya kaum muslim ya di Palestina dari tempat kita ya, kemudian kita pun suatu saat nanti ya bismillah akan mengusir mereka, kaum Zionis internasional ini ya, kaum Yahudi ini yang kemudian nampak pertentangannya terhadap Islam dan kaum muslimin dari wilayah negeri kita ya, wilayah tanah wakaf ya bagi seluruh kaum muslim ya, di tanah Palestina ini yang Allah berkahi. Allahu a'lam bishawab. Baik, hadirin rahimakumullah, mangga barangkali ada yang ingin ditanyakan ya untuk kesempatan pembahasan bedah kafah kita pada hari ini ya, ada waktu untuk kita melakukan diskusi. Mangga dipersilakan. Ya, San. Punten San, putus-putus terus. Ya. Kalau tadi sebelum saya terputus, sempat baca 2 pertanyaan ya. Ada 2 pertanyaan, ini mudah-mudahan bisa sedikit saya coba singgung, bahas. Jadi kalau tidak salah, pertanyaan pertama itu berkaitan dengan realitas hari ini di Palestina, apakah betul prakteknya masih menjalankan demokrasi begitu ya? Terus apakah benar bahwa Hamas itu menang dalam pemilu di Palestina? Terus apakah ketika kita mendakwakan tentang Palestina itu apakah tercemar ma'ruf nahi mungkar? Itu pertanyaan yang pertama yang saya coba tangkap. Yang pertama,
berkaitan dengan realitas fakta hari ini, begitu ya. Palestina itu apakah Palestina hari ini dalam pemerintahan itu masih melaksanakan praktik demokrasi? Betul, begitu ya. Karena apa yang menjadi penyebab hari ini Palestina seperti ini salah satunya konsep eh, national state itu, begitu ya. Yang mana hari ini kan Palestina itu apa namanya ada pemerintahan yang memang apa namanya berjalan begitu ya dengan apa namanya dengan pemerintahan yang ada begitu ya. Salah satunya dulu pernah kan sebelumnya Fatah itu berhasil memimpin begitu ya, dan bahkan terakhir gitu ya, di Gaza itu kan akhirnya Hamas juga mendapatkan perolehan terbesar, dukungan terbesar dari kaum muslimin di Gaza wabil khusus ya. Namun apa yang terjadi begitu ya, karena memang Barat tahu tentang bagaimana Hamas itu sendiri, akhirnya yang mana pada akhirnya ya mereka juga sama seperti negeri-negeri yang lain akhirnya ya dikhianati. Jadi Islam tidak dikasih panggung begitu ya dalam kekuasaan yang memang kekuasaan itu di bawah kaki tangannya Barat begitu ya. Sehingga walaupun Hamas itu menang di Gaza, ya akhirnya mereka tidak berkuasa begitu ya. Masih apa yang berkuasa itu adalah kepanjang tanganan dari penjajah. Ini yang terjadi hari ini sehingga beberapa tahun ke belakang kan dalam pertemuan tingkat dunia mengstigma bahwa kelompok Hamas ini termasuk kelompok yang radikal bahkan teroris begitu ya. Nah ini yang terjadi realitas fakta hari ini di Palestina. Jadi walaupun tadi Hamas itu memang mendapat dukungan dari wabil khusus di wilayah Gaza itu ternyata tidak menjadikan mereka akhirnya secara panggung politik saat ini mereka berkuasa gitu ya. Ya yang berkuasa ya pemerintahan yang sesuai dengan arahan ataupun sesuai dengan rancangan dari penjajah begitu ya, dari Barat hari ini begitu ya. Nah ini realitas hari ini yang terjadi di Palestina. Jadi betul masih menggunakan sistem pemerintahannya ya masih pemerintahan yang demokrasi begitu ya, dengan ya skema. Halo. Ya, silakan. Tadi nampaknya terputus ya. Kita tunggu. Ya, halo. Ya, silakan. Dengar selesai. Ya, sudah. Putus. Silakan. Ya, sedikit ya, putus-putus. Nah, Ya, silakan dilanjutkan. dengar selesai? Ya, terdengar Ustaz. Silakan. Ya, baik, mohon maaf. Jadi itulah realitas hari ini di Palestina. Jadi rezim kekuasaan yang memang berlangsung itu memang tadi sesuai dengan arahan dari Barat. Sehingga tadi kita mengetahui bagaimana ya Hamas ini memang dilabeli oleh Barat sebagai organisasi yang tadi radikal dan sebagainya. Ya, dan memang kalau kita lihat sejarah dari awal memang seperti itu apa namanya
sengaja Barat itu memang membuat dua skema gitu. Ada dua skema dalam artian eh, ada yang mereka siapkan gitu ya untuk menghadang memang menghadang apa kelompok-kelompok yang memang tadi menyuarakan Islam ya. Kalau kita apa baca sejarah gitu, ya, salah satu tulisan yang buku Ya, nampaknya terputus lagi ya. Kita tunggu ya. Baik, sambil menunggu saja yang. baik Ya, sorry. ah, bisa Ya, baik sudah mulai. Ya jadi kalau kita lihat juga sejarah bagaimana apa namanya pendiri Hamas gitu ya, salah satunya Syekh Ahmad Yasin ketika tahun awal-awal cikal bakal Hamas ini kan beliau menyampaikan bahwa Palestina adalah negerinya atau tanah milik kaum muslimin. Beliau menegaskan sebagaimana apa yang disampaikan oleh Sultan Abdul Hamid begitu ya. Nah ini kan itu awal munculnya dulu Hamas itu sendiri. Nah, sehingga memang Barat juga apa namanya melihat ya Barat juga melihat kondisi ini begitu ya. ya, silakan. Baik, ya, sambil menunggu lagi ya, apa komentar yang akan disampaikan oleh Ustaz Ijam ya. Nah, jadi memang saya tambahkan sedikit bahwa memang di sini ada dua hal ya terkait dengan Palestina itu. Yang pertama adalah terkait dengan apa tindak tanduk Zionisme internasional ya, yang kemudian diprakarsai atau kemudian dilakukan oleh uh, Weizmann ya, dan terkait dengan deklarasi ya, uh, apa Yahudi dunia ya, di, apa di tanah harapan mereka di Palestina ya, dari Balfour ya, Balfour ya, apa itu
sebagai pihak yang memiliki 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 hal yang penting ya di dalam nah terhadap Zionisme internasional. Baik, silakan Sarjana dilanjut. Oh iya, saya ganti dulu perangkat yang lain. Ya baik, jadi terkait tadi ya realitas Palestina seperti itu begitu ya. Jadi memang Barat sudah merancang bahwa istilah pemerintahan di situ memang pemerintahan kekuasaan yang memang mengikuti arahan dari Barat gitu ya. Sehingga tadi ya dengan munculnya Hamas itu dari awal memang Barat juga sudah melihat begitu ya. Nah sehingga mereka pasti akan membuat ya satu kelompok ataupun yang mana kelompok itu memang diarahkan untuk senantiasa mempertahankan eksistensi ya Barat begitu ya berkaitan dengan Palestina. Nah ini yang terjadi hari ini di Palestina, begitu fakta realitas hari ini di Palestina. Nah terus berkaitan dengan apakah ketika kita sekarang amar ma'ruf nahi munkar berkaitan dengan Palestina, apakah termasuk amar ma'ruf itu ketika realitas hari ini di sana masih menerapkan pemerintahan demokrasi begitu ya. Nah ini insya Allah ketika kita menyampaikan tentang sesuatu yang itu bersumber dari hukum syara, bersumber dari syariat, apalagi kita menyampaikan solusi yang tuntas atas persoalan Palestina. Termasuk ketika kita membela saudara kita dari Palestina, insya Allah itu menjadi bagian dari pembelaan kita terhadap saudara-saudara kita begitu ya. Ketika hari ini kaum muslimin di Palestina ataupun di belahan negeri yang lain mereka ditindas, dijajah, ini kewajiban kita untuk membela mereka begitu, karena itu merupakan perkara keimanan kita begitu ya. Mereka adalah bagian saudara kita, mereka adalah saudara kita karena mereka adalah seakidah, seiman, maka kita kan wajib memberikan pembelaan, penolongan terhadap mereka. Bahkan Rasul mengingatkan kepada kita salah satu yang menjadi indikasi lemahnya keimanan kita itu kan salah satunya sejauh mana kita membela saudara-saudara kita yang terzalimi. Jadi kualitas keimanan kita tinggi, rendahnya kualitas keimanan kita salah satunya dengan membela saudara-saudara kita kan, kata Nabi seperti itu. Ayyuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsihi gitu ya. Tidak sempurna iman seorang sebelum dia mencintai dirinya, mencintai saudara sebagaimana dia mencintai dirinya. Nah, kita bentuk kecintaan kita kepada saudara kita yang hari ini kita terbatas kemampuan kita ya, karena memang kondisi hari ini kaum muslimin itu lemah begitu ya, dengan konsep national state begitu ya, yang tersekat-sekat, tidak disatukan dengan satu kekuasaan, dengan satu kepemimpinan, sehingga itu yang membuat kita ini terhalang untuk membela langsung mereka. Maka kita wajib untuk menunjukkan pembelaan terhadap saudara-saudara kita ya, dengan melakukan tadi menyampaikan mencerahkan umat, mencerdaskan umat terhadap solusi Palestina begitu ya. Bahkan ini merupakan sesuatu yang diwajibkan dalam syariat gitu ya, ketika kita menyerukan pembelaan terhadap saudara-saudara kita ya. Nah ini bahkan kan yang lebih jelas lagi Allah mengingatkan dalam ayatnya, ketika ada saudaranya yang minta pertolongan wajib kita menolong mereka. Wa instansurukum fid dini, kata Allah, jika saudara kalian meminta pertolongan kepada kalian dalam perkara agama, fa'alaikum nasru, atau wajib untuk menolong. Nah hari ini kita menolong tidak bisa langsung ya, dalam artian yang membebaskan bumi Palestina, kaum muslimin yang ada di sana, karena tadi persoalan hari ini kita terhalang dengan persoalan yang hari ini memang kaum muslimin tidak disatukan dalam satu kekuasaan, mereka dipecah belah dengan konsep nasionalisme, sehingga tadi tidak bisa menolong secara langsung saudara-saudara kita Palestina ya. Dan kita minimal begitu kita menyuarakan, menyerukan ya, dengan dakwah kita kepada siapapun kaum muslimin,
terlebih kepada para penguasa, gitu. Kepada para penguasa Muslim. Tapi kan tadi kembali lagi, ya kondisi hari ini karena negeri kaum muslimin sudah tersekat-sekat, ya, bahkan sampai saat ini belum pernah ada, ya, yang berani mereka membebaskan, mengirimkan bahkan pasukannya ke Palestina. Ini menunjukkan, menegaskan kepada kita bahwa kondisi hari ini kaum muslimin memang kondisi yang terlemah begitu. Tidak bisa berbuat apa-apa, banyak tapi tidak punya kekuatan. Ditegaskan oleh Nabi, ya, seperti buih di laut, itu betul. Ya, karena tadi kaum muslimin terpecah belah. Nah, jadi tadi ya, apakah pembelaan kita itu termasuk dalam perkara amar ma'ruf nahi munkar, ya? Mudah-mudahan, insya Allah termasuk bagian dari itu, karena kita membela saudara kita, ya, yang mana itu mereka seakidah, satu keyakinan, gitu, itu menjadi bagian dari amar ma'ruf kita, amar ma'ruf nahi munkar kita, mengingatkan, menyadarkan ke tengah-tengah umat, mengingatkan para penguasa Muslim, begitu. Dan dengan itu, nah itu kan jadi kekuatan, ya, menjadi kekuatan untuk membangun kesadaran di tengah-tengah umat. Gitu. Nah itu setidaknya poin yang pertama, pertanyaan yang pertama. Nah kalau terkait pertanyaan yang kedua, apakah Palestina dengan Israel, kalau tidak salah ya, itu akan senantiasa terus, begitu ya. Kalau tidak salah dari Pak Pandi, akan terus tidak pernah berhenti. Ya kalau kita melihat bangsa Israel itu kan mereka orang-orang Yahudi ya. Ini juga perlu kita pahami bersama, begitu ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah kan, berkaitan dengan posisi Yahudi Nasrani dengan kita, begitu ya. Allah menyampaikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walang tardu angkal yahudu wan nasara hatta tattabi'a millatahum." Jadi Yahudi Nasrani itu mereka sampai kapanpun tidak akan pernah ridho, begitu ya, kepada kita kaum muslimin, orang beriman, sampai mengikuti milah mereka. Itu ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Ini menunjukkan sampai hari kiamat pun ayat ini berlaku kan. Mereka itu tidak akan pernah suka, tidak pernah akan ridho terhadap kita. Nah oleh karena itu dibuktikan dalam kondisi hari ini ya, kemarin saja ketika istilahnya dihentikan serangan, tetap saja kan mereka menyerang Al-Aqsa. Ini menunjukkan, jadi bukan hanya dengan Palestina, dengan kaum muslimin. Ya, jadi orang-orang Yahudi itu seperti itu, gitu ya. Akan terus mereka itu tidak ridho terhadap orang-orang yang beriman. Nah, terkait Yahudi sendiri yang di Palestina, yaitu sebagaimana kita ketahui bersama dalam sejarah, bahwa mereka dulunya itu kaum ataupun kelompok yang diusir, ya. Mereka dari Eropa datang meminta masuk ke wilayah Palestina, begitu ya. Dan kalau kita bicara tentang sejarah kaum Yahudi, begitu ya, itu panjang ceritanya. Yang mana penyebutan kaum Yahudi ini memang ya kita sering kan karena sekarang entitasnya adalah negara Israel ya. Karena Yahudi itu sudah istilah hari ini mereka memiliki entitas negara, gitu ya, dengan nama Israel, begitu ya. Nah ini juga memang kalau kita kaitkan dengan sejarah, nama Israel itu memang salah satunya diambil dari nama nenek moyang keturunan mereka. Siapa itu? Itu Nabi Yakub alaihissalam. Makanya memang di kalangan para ulama ada ikhtilaf juga berkaitan dengan penyebutan nama Israel, gitu ya. Israel. Kalau negara Yahudi sekarang kan negara Israel ya, Zionis Israel. Ini memang ada perbedaan juga pendapat di kalangan para ulama berkaitan dengan Israel. Karena Israel itu memang sebutan juga terhadap sebutan dari nama Nabi Yakub alaihissalam juga, yang mana itu nenek moyang bangsa Yahudi, begitu ya. Jadi Nabi Yakub alaihissalam itu kan memiliki 10 anak ya. Jadi salah satunya ada yang bernama yaitu Yahuda, gitu ya. Itu salah satu dari keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Ada 10 keturunan, salah satunya yaitu Yahuda atau Yahuza, gitu ya. Yahuza. Ada Robin, ada Syamun, Lawi, Yahuza, Yasakir, Zabelon, Yusuf, Nabi Yusuf alaihissalam, terus Bunyamin, Daan, dan Naftali itu keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Ya. Jadi itu berkaitan dengan penggunaan nama juga. Baru setelah itu nanti itu baru
ya Yahudi itu mereka mendeklarasikan sebagai entitas agama itu ketika setelah selesai ataupun setelah selesainya masa Nabi Sulaiman. Jadi ketika kerajaan Nabi Sulaiman itu istilahnya Allah selesaikan, maka di situ tidak ada kelanjutannya. Maka disitulah bangsa Yahudi itu terpecah. Ya, ada Yahudi yang terlahir sebagai agama, gitu ya, dan ada kaum Yahudi yang itu menjadi kerajaan Israel, gitu ya. Dari semenjak pasca kerajaan Nabi Sulaiman itu, Yahudi itu mengaku sebagai entitas agama, begitu ya. Maka kalau kita lihat agama keyakinan Yahudi itu, pertama bahwa Bani Israel itu mereka kita ketahui dalam sejarah ya, keyakinan mereka ya, keyakinan Yahudi itu mereka kan pernah membuat patung sapi betina ya, yang terbuat dari emas gitu ya, yang mereka sembah itu dimotori oleh Samiri gitu. Makanya kita kenal dengan kisah Samiri. Terus keyakinan Yahudi itu mereka meyakini bahwa Uzair ini adalah anak Allah. Ya, Uzair itu salah seorang pendeta kahin ya, yang mana dia hafal Taurat. Nah, ini mereka anggap Uzair ini adalah anak Tuhan. Termasuk Yahudi ini mereka yang mengubah isi Taurat, gitu ya. Di antaranya mereka menghapus nama Nabi Muhammad SAW. Itu kelakuan orang Yahudi, gitu. Termasuk Yahudi ini mereka memusuhi para nabi dan tidak mengimani Nabi Muhammad SAW. Ya. Sebagian ada yang mengimani, sebagian itu ada yang mengimani. Salah satunya nanti ada orang Yahudi yang masuk ke tanah Yastrib. Itu nanti bagaimana itu nanti kisahnya atau sejarahnya pun ya ada. Ada orang-orang Yahudi yang memang mereka masih waktu di Madinah ya, di Yastrib itu yang memegang teguh dan mereka mengimani akan adanya Nabi akhir zaman gitu ya. Terus juga kita ketahui bahwa Yahudi itu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, ada juga di antara rahib Yahudi yang mengimani kenabian Nabi Muhammad. Jadi ada gitu. Jadi itu keyakinan orang-orang Yahudi. Jadi entitas Yahudi ini baru mereka mendeklarasikan sebagai agama itu ketika pasca selesainya kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah ini sedikit mungkin mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi memang tadi Allah sudah tegaskan dalam Al-Quran, Yahudi dan Nasrani sampai kapanpun mereka itu tidak akan pernah ridho terhadap orang beriman. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Enggak, ini kan lagi ke Ustaz Denny. Ya, baik. Alhamdulillah. Jadi kita sampaikan oleh Ustaz bahwa memang permasalahan Palestina ini adalah permasalahan kita bersama ya, kaum muslim ya. Menyadari bahwa di penghujung kegemilangan Islam ya di masa Turki Utsmani ini adalah masa-masa di mana kaum muslim ketika itu lengah ya terhadap penjagaan Islam dan kaum muslimin ya, penjagaan terhadap ideologi Islam, sehingga banyak masuknya ya pengaruh ya dari ideologi lain ya, baik itu sekularisme, kapitalisme maupun sosialisme, komunisme ya di tengah-tengah kehidupan kaum muslim pada saat itu, khususnya yang berada di ring satu kekhilafahan ketika itu, dan bahkan masuk ke ranah yang di jantungnya ya, berkenaan dengan pemahaman tentang demokrasi, kemudian nasionalisme ya, sehingga muncul ada pan Arabisme, kemudian pan Islamisme ya, kemudian juga hal yang itu berkaitan dengan bagaimana ya kaum muslim pada saat itu ya itu mengalami kondisi yang terendah ya di masa penghujung ya peruntuhan Turki Utsmani. Nah, maka kita bisa merunut hal ini ya menjadi hal yang perlu kita sadari bersama dan kita pahami bersama bahwa
apa yang menjadi ya faktor-faktor yang menyebabkan keruntuhan ini perlu kita pelajari dan jangan sampai hal ini terulang kembali ya, karena kita juga tidak bisa membayangkan kalau kondisi itu terus dipertahankan, kondisi yang buruk itu yang seperti itu, Allah alam kita tidak nampaknya kita juga sulit untuk berbicara bahwa kita bisa memimpin dunia kembali sebagaimana dulu ya Rasulullah dan para sahabat yang memimpin dunia ini dengan ideologi Islam dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin dan selanjutnya gitu dengan kegemilangan ideologi Islam gitu. Maka kejadian ini ya keruntuhan khilafah ini bukan sesuatu yang kemudian melemahkan ya semangat kita, justru ini menguatkan semangat kita bahwa kita diberikan kesempatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki ya segala hal yang ada di tengah-tengah kehidupan kaum muslim ya, menghancurkan ya ideologi di luar ideologi Islam ya, menggantikan dengan ideologi Islam ya, menjadikan supremasi ideologi Islam kembali ya memimpin dunia dengan tegaknya khilafah Islamiyah gitu, dengan mengikuti metode kenabian ya, itu yang kemudian menjadi janji ya bisyarah ya, kabar gembira bagi kita ya bahwa suatu saat kelak nanti ya biiznillah Islam akan kembali memimpin dunia ini dengan ideologi Islam saja ya, sebagaimana kemudian itu terjadi di masa Rasulullah dan para sahabat dan para khalifah selanjutnya ya. Mudah-mudahan dengan memahami hal ini kaum muslim tidak tidak jatuh ke lubang yang sama ya, jadi mencampakkan ideologi-ideologi di luar Islam dan berpegang teguh kepada ideologi Islam, yaitu yang harus diambil sehingga kita tidak jatuh ke lubang yang sama, dan mudah-mudahan ini menjadi hal hal yang semakin menguatkan ya semangat kita ya, keteguhan kita, dan kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan keistiqomahan ya kepada kita semua di dalam perjuangan ini, dan semoga Allah memudahkan dan membaikkan segala urusan kaum muslimin, dan Allah memberikan rahmat ya, melimpahkan rahmat kepada kita kaum muslimin. Baik hadirin rahimakumullah, karena waktu sudah menunjukkan pukul 17:33 di waktu saya di sini. Nampaknya kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan pembahasan ini bukan pembahasan pembahasan yang sampai tuntas, karena nampaknya kita juga perlu membahas ini lebih lebih jauh lagi sebagai pembahasan yang tidak akan pernah berhenti di satu segmen saja, karena ini berkaitan dengan urusan kaum muslim yang kompleks dan perlu kita sikapi dengan baik dan dengan pandangan-pandangan yang khas ya, hanya pandangan Islam yang kita sampaikan. Baik, demikian terima kasih kepada Ustaz Jajang Usmana yang telah menjadi pembicara kita pada bedah buletin KAFA edisi 193 ini berkenaan dengan membela Palestina tidak cukup dengan retorika, dan juga terima kasih kepada hadirin rahimakumullah ya peserta diskusi kita pada kesempatan kali ini ya via Zoom maupun nanti tentunya ini nanti kita upload di YouTube ya, bisa kita keistiqomahan ya kepada kita semua. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira wal afu minkum barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kita majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.